Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Jumat Legi ya, dimanapun Anda berada ya. 12 hari saya tidak lihat komentar ya teman-teman ya. Nah, ini tak baca ini ya, dari Blora. Terus apa lagi nih? Tantu membuka karakter Jumat Legi bisa jadi bahan koreksi ya. Itu tujuan saya itu banyak tak kupas sisi negatif supaya Anda itu bisa jadi istimewa ya. Istimewa bukan di catatan primbon ya, tapi istimewa di dalam kehidupan Anda gitu loh ya. Aku suami 40 Jumat Legi, sedangkan istri 50 Rabu Wage. Sementara bisa tempat tinggal. Tolong penjelasannya. Salam Rahayu. Lah kenapa bisa tempat tinggal? Ya. Kenapa? Apakah kamu kerja atau karena memang ada masalah gitu loh ya. Kalau kamu kerja enggak ada masalah gitu loh ya. Tapi kalau enggak kerja, misalnya pekerjaannya di daerah situ terus bisa rumah, itu berarti ada sesuatu ya, udang di balik rempeyek ya. Segera selidiki dan segera ditindaklanjuti ya. Siti Fatimah matur nuwun, bisa jadi muhasabah diri ya. Tujuannya itu ya, yang paling sulit itu ya teman-teman Jumat Legi itu adalah muhasabah diri ya. Memiliki kesadaran diri untuk memperbaiki diri itu yang paling sulit teman-teman ya. Kalau menunjuk di luar diri kita itu sangat mudah ya, karena sama saja dengan kita nuruti ego gitu ya. Tapi giliran menunjuk ke dalam diri kita ya, itu yang sulit ya, itu yang berat ya, karena yang kita lawan adalah diri kita sendiri ya. Terus ada lagi ndak ini komentar ya, ini banyak ya, 12 hari ya ndak tak baca. Herlina ya, saya Jumat Legi ya, gampang marah gitu ya. Kalau Anda gampang marah, coba ya kurangi makanan yang mengandung nyawa. Wis totalitas wis, lakukan selama 1 minggu. Itu nanti kan beda. Kalau pengen lebih ekstrim lagi ya, pengen lebih ekstrim lagi ya sambil puasa ya. Itu akan lebih cepat dalam pengendalian diri gitu. Kadang kita ini mengurangi makanan yang mengandung nyawa, terus makan cilok daging, apa doai ya. Wah ini Aska Muhammad, aku minta di Terawang, tempat tinggal di desa Ujung Parang, Kecamatan Majenang. Lah ngapain di Terawang? Mau ngakademiti kok di Terawang. Contoh tirakat ringan itu bagaimana? Tirakat itu ndak ada yang ringan ya teman-teman ya. Kalau kamu mau tirakat terus yang ringan, wis ndak usah tirakat. Tirakat itu berat, karena yang kamu lawan adalah nafsumu ya, kesenanganmu ya. Misalnya Anda poso Senin Kemis, wayai Senin Kemis ya, kumpulan mangan ingkung ya, tiba-tiba kamu puasa Senin, puasa Kemis ya. Jadi puasa itu apa, tirakat itu berat ya. Tidak ada tirakat itu yang ringan gitu. Jadi kalau Anda berpikir tirakat apa yang ringan ya, sudah usah tirakat. Menurut saya seperti itu ya. Jadi seperti itu. Jadi kita ini harus memiliki kesadaran diri seperti itu ya. Kalau kita yang namanya tirakat itu keluar dari batasan kita ya. Konconi mari sembahyang misalnya wirid ya, wirid 1000 kali habis sholat 5 waktu, itu kan berat, itu kan juga tirakat gitu. Terus Anda ini cari yang mudah, tidak ada yang mudah. Kamu harus meluangkan waktu membaca sholawat misalkan ya, wirid sholawat 1000 kali habis sholat 5 waktu. Nah misalnya 1 jam, berarti kamu meluangkan waktu 5 jam untuk tirakat. Apakah itu mudah? Ya tidak, itu berat.
Makanya kalau teman-teman Jumat Legi tanya tirakat apa yang mudah, tidak ono tirakat yang mudah. Karena tirakat itu kita keluar dari batasan manusia kita gitu. Dengan tirakat itu Tuhan akan welas, Tuhan akan asih dan mengabulkan semua hajat. Terus saudara Suhaili, saya tukang urut Bapak, sudah 16 tahun, tapi ilmu kebatinan tidak punya ya. Tukang urut ya, kebatinan itu gini loh teman-teman ya, kebatinan itu merasakan rasa. Misalnya kamu tukang pijet ya, ada temanmu ya, ada temanmu atau saudaramu, ada pasien ya pijet kamu ya. Tentunya ketika kamu sudah mijet 16 tahun, mungkin sudah ribuan yang kamu pijet ya, kamu pasti tahu titik-titik mana ya, titik-titik mana ketika orang itu sakit-sakit itu. Ketika kamu pegang langsung kaget. Nah, itu menggunakan kebatinan, menggunakan batin, menggunakan rasa. Ya. Ya. Jadi kebatinan itu sesuatu yang muncul di dalam batin kita yang bukan kita buat-buat, tapi muncul dengan sendirinya. Dan kita paham. Itu adalah intuisi kita, itu adalah rasa kita yang ditangkap oleh batin kita. Itulah ilmu kebatinan ya, setiap orang punya. Cuma masalahnya hanya sedikit yang mampu mengolahnya, hanya sedikit yang mampu mempelajarinya, yang menguasainya. Mempelajarinya mungkin banyak, yang menguasainya hanya sedikit, karena butuh konsisten dan istiqomah ya. Terus juga ada pertanyaan lagi guys. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman ya, kebatinan itu seperti itu. Ya, misalnya kamu mendapat rezeki misalkan, ya batinmu bagaimana? Pasti seneng tau. Ya itu yang dirasakan senengnya itu kebatinannya di situ. Ya, kamu mendapatkan musibah, pasti sedih. Lah itu kebatinannya sedihnya itu. Dalam ini Dayoto Supriyanto, dalam bulan Suro ini puasa apa yang pas dilakukan untuk weton Jumat Legi? Yo sembarang Anda mau puasa apa ya, puasa mutih, biasanya itu puasa mutih 1 minggu ya. Kalau Anda cukup 1 hari sudah, sebaiknya ndak usah puasa itu ya. Puasa itu dimaksimalkan gitu, ojo setengah-setengah gitu. Kita itu tirakat itu keluar dari batasan kita ya. Sekali ibaratnya itu nyemplung sekalian minum air. Jadi seperti itu. Ya. Apalagi nih? Ya. Saudara apa nih? Puji hati, sehat selalu ya, terima kasih ya. Wah ini, Assalamualaikum Pak, saya kelahiran Jumat Legi dan saya lahir sungsang. Ya, waktu masih anak-anak dan masa remaja, saya sering melihat hal-hal gaib. Dan saya sering diminta untuk ngobatin seseorang, atau kaki saya dicuci dan air cuciannya untuk obat sawah yang ditanami padi. Tapi itu serentak hilang ketika saya menginjak dewasa, mungkin karena banyak dosa. Dan saya merasa sekarang saya menginjak dewasa mungkin dosa. Saya merasa saya belum bisa menentukan arah hidup saya. Sekarang saya umur 25. Saya ingin hal itu kembali lagi kepada saya. Saya sempat bermimpi, ini cita-cita kok tadi dukun ini apa ya? Ya, kalau cita-citamu jadi dukun ya, koyo Ponari gitu ya, di Jombang ya. Ini cita-citanya jadi dukun ya. Dulu masih kecil ya, tangannya sikilnya dicelup kayak ngobati sawah. Sawahnya laris gitu, sawahnya tumbuh subur.
Nah sekarang umur 25 kemampuan itu hilang. Itu kodam leluhur, ngapain? Kalau sudah hilang, ya hilang, bersihkan saja. Lakukan pertobatan, pembersihan diri, ya, memperbaiki spiritual Anda. Caranya seperti itu, supaya arahmu itu jelas. Tapi kalau kamu mau terjebak lagi, yo, tadi dukun, yo ngilmu, ya, belajar ngilmu, belajar dukun. Ya. Jadi selalu ambil yang positif ya gitu loh ya. Selalu ambil yang positif dari kejadian. Ya, jangan berpikir untung ruginya. Kalau Anda berpikir untung ruginya ya seperti itu ya. Pingin tadi dukun. Terus juga saudara Pujiati, kebaikan saya sering dimanfaatkan orang lain. Dalam arti diperlakukan saat dibutuhkan, namun untuk kelicikan sebaliknya. Jika ganti membutuhkan sangat sulit bergantian. Loh, kamu itu kalau mau membantu orang, ibaratnya itu kamu nelek gitu. Wes ndak dipikir mana gitu loh ya. Nah kalau kamu berpikir apa itu, suatu saat nanti saya kalau minta tolong supaya ditolong misalkan, ya ndak ketemu gitu loh ya. Kamu membantu orang, itu yang akan membalas bukan orang yang kamu bantu, pasti orang lain. Nah terus kamu berharap ketika kamu membantu si A ya, terus si A harus balas ketika kamu membutuhkan. Lah berarti kualitas dari pertolonganmu itu enggak ikhlas ya. Nah ini yang harus diperbaiki ya. Nah, itu dulu ya teman-teman. Jumat lagi ya, semoga materi kali ini bisa bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.